Jamaah Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu segenap
mudah-mudahan rasa hormat takdi cinta kerinduan kami yang fadil insyaallah, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umumnya umatnya. Insyaallah jemaah Masjid Baitur Rahman suatu saat pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, berkahkan hidup, sehat jasmaninya, sehat rohaninya insyaallah, sehat kantongnya pula. Amin. Yuk, tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak. Yuk, pagi hari ini kita coba musyawarah bersama. Namun sebelumnya dengan doa Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan semua ahli kubur kita dapatkan rahmat dari Allah. Allah jadikan ahli kuburnya taman daripada taman surga dari Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehat seperti sedia kala. Dan cucu putra putri Allah jadikan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang soleh solehah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah bahagia. Suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, dapatkan ampunan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli niyatin shalihah wa dinina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam bi'alaihi ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali syarih bersama pada pagi hari ini, tak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal atau yang populer dengan bulan Maulid. Bulan ini menjadi salah satu bulan yang sangat mulia, menjadi bulan yang sangat agung,
bulan yang sangat istimewa. Pagi hari ini edisi khusus yang berhubungan dengan bulan Maulid. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam bait pasal kedua dari Aqidatul Awwal berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allah arsala anbiya'a li fatada bisidni wat tablighi wal amanah wa jaisun fi haqqihim bil 'arati ya li nafsika khafifil maram isbatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlu wa fadlul malaika arsala anbiya dari faqala arsala mengutus Allah anbiya terhadap para nabi. Jadi termasuk fondasi rukun iman yang berapa? Percaya yakin kepada para rasul, para nabi. Rukun iman yang berapa? Rukun iman yang berapa ya? Keempat. Jadi nabi dan rasul benar-benar adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul, para nabi dari fatona, yang pertama mempunyai sifat fatona, lalu mempunyai sifat siddiq, lalu tabligh, dan yang keempat adalah amanah. Atau ada yang mengucapkan siddiq, amanah, tabligh, fatona. Yang artinya siddiq berarti teramat sungguh-sungguh benar dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Yang dikatakan para nabi, para rasul benar dikatakan dan dikerjakan. Beda sama kita, kadang mah ngomongnya tapi orang lakoni. Tapi kalau para nabi, para rasul, ia berkata, ia mengerjakan. Dan perkataannya dengan pekerjaannya sesuai satu, nggak ada yang berbeda. Makanya dinamakan siddiq. Yang kedua, tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan, tidak menyembunyikan. Artinya menyampaikan apa yang harus disampaikan ketika itu kebenaran ataupun kebatilan. Gak ada yang diumpetin. Beda sama kita. Kalau yang bagus-bagus diumpetin, yang jelek-jelek baru dikeluarin. Kagak ya? Khusus amat sih. Halo Ibu, masih hidup Ibu? Yang ketiga fatona, cerdas, baik dalam bertindak, bersikap, memandang masa depan. Fatona, cerdas. Dan kecerdasannya ini langsung mutlak dari Allah Subhanahu. Beda sama kita belajar sampai hari ini masih lupa baik, betul? Ya, tambah pelajaran lagi tambah lupa.
ilmunya langsung dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-amanah. Yang keempat, amanah. Tidak berkhianat, dijaga benar-benar. Ketiga, diberi tanggung jawab luar biasa. Dedikasinya dapat dipertanggungjawabkan untuk dirinya, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak khianat. Subhanallah. Ini seluruh para nabi, para rasul. Tapi terkhususkan kepada baginda Rasul. Subhanallah. Ya. Momentumnya hari ini pas. Ya. Rasul adalah khairul anam. Apa khairul anam? Sebaik-baik manusia. Rasul adalah khairul bariyah, yaitu Rasul Nabi Muhammad khususnya adalah sebaik-baik makhluk. Nabi Muhammad khairul anbiya, sebaik-baik para nabi. Sehingga dalam surat Yunus Allah berfirman ayat 58, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan sebab anugerah Allah. Ba'dul mufassirin, anugerah Allah adalah ilmu. Ada yang menafsirkan anugerah Allah adalah Al-Quran. Al-Quran yang sumbernya ilmu. Wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan rahmat yang terindah dari Allah, rahmat yang tertinggi dari Allah, rahmat yang teragung dari Allah, tidak lain dan tidak bukan dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi. Fabidzalika, maka dengan sebab anugerah dan rahmat Allah, dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi, falyafrahu, maka berbahagialah engkau, bersyukurlah engkau. Mana dikuatkan dengan surat Al-Anbiya 107, kalau rahmatnya yang terindah adalah Kanjeng Nabi. Mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Fabidzalika, maka dengan anugerah rahmat yang paling agung dilahirkannya Kanjeng Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi, falyafrahu, maka bersyukurlah engkau, bergembiralah engkau. Betul? Gak usah dibikin ruwet. Ketika seorang menikah, suami istri, apa harapannya? Bapak Ibu jamaah pengen punya keturunan.
Punya istri punya istri ujian. Punya suami gak punya suami gak punya istri juga gak punya anak punya anak ujian. Lama menanti kedatangan seorang putra. Ada yang 1 tahun baru punya. Ada yang 5 tahun. Ada yang 10 tahun belum punya. 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan bersedih, jangan selalu berdoa pada yang kuasa. Bayangkan seorang suami istri atau kakek nenek mengharapkan cucunya lahir, benar-benar dilahirkan putra putrinya, cucunya. Seneng gak? Seneng gak, Pak? Ketika anak kita lahir, cucu kita lahir, seneng gak? Lah ini dilahirkannya manusia yang paling indah, nabi yang paling agung, penunjuk jalan keselamatan dunia akhirat. Dilahirkannya Kanjeng Nabi. Pantas umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia, ini merayakan kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi pada hakikatnya memperingati Maulidin Nabi adalah representasi dan implementasi bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi, sekaligus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya itu sudah jelas. Kun bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab anugerah rahmatnya, dengan sebab rahmat dan anugerahnya, dengan sebab anugerah dan rahmatnya, falyafrahu, disuruh bergembira, senang. Kita memperingati Nabi, subhanallah, di situ dibuka sejarah, histori, biografi Kanjeng Nabi, bagaimana indahnya seorang Nabi. Allah saja nyuruh. Allah punya cara lain ketiga memuliakan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, api yang tak pernah padam beribuan tahun disembah oleh orang-orang Majusi. Ketika Kanjeng Nabi lahir, padam seketika. Kerajaan Romawi yang sudah ratusan tahun berdiri kokoh ketika dilahirkan Kanjeng Nabi, runtuh seketika. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi adalah khairul bana, khairul bariyah, khairul anbiya. Subhanallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir Al-Ansari berkata, bersabda Rasul. Apa sabda Rasul? Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Apa sabda Nabi? Kata Nabi,
Aku diberi perkara 5, yang 5 perkara ini belum pernah diberikan kepada satupun para nabi sebelum aku. Apa yang pertama? Karena kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan. Seluruh para nabi diutus untuk kaumnya saja, untuk kaum tertentu. Wa bu'itsu likafatin nas. Para nabi hanya diutus untuk kaum tertentu. Nabi Musa kaum Bani Israil. Ya. Nabi Ibrahim diutus untuk kaum Madyan dan lain sebagainya. Tapi wa bu'itsu likafatin nas. Aku diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Yang pertama. Yang kedua, wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku al-ghanaim, harta rampasan perang, wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan al-ghanaim untuk satupun nabi sebelum aku. Jadi ketika Nabi berperang melawan orang-orang kufar pada waktu itu, menang, mendapatkan rampasan harta perang halal untuk dibagi-bagi untuk perjuangan Islam. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu perang menang, dapat rampasan harta perang, tidak boleh diambil, bahkan harus dibakar, dimusnahkan. Yang kedua. Yang ketiga, wa ju'ilat li al-ardu thayyibatan tahuran wa masjidan. Wa ju'ilat li al-ardu thayyibatan tahuran, dan dijadikan bumi kepadaku suci dan mensucikan, wa masjidan, dan tempat untuk sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalah shalla haitsu kana. Sehingga kata Nabi diteruskan, di mana ada seseorang menemukan waktu sholat, dimanapun ia berpijak, lagi di tengah laut, maksudnya di atas perahu, lagi di tengah hutan, kok mendengar atau menemukan waktu sholat, silakan sholat. Beda dengan ibadahnya Nabi Adam, harus di area Ka'bah, taubatnya harus di area Ka'bah. Coba kalau umat Muhammad suruh taubatnya di Ka'bah atau di area Ka'bah, repot kita. Subhanallah, bumi dijadikan untuk aku dan umat Muhammad suci dan mensucikan, sekaligus tempat untuk sujud, tempat untuk sholat dimanapun berada, di tengah hutan sekalipun. Silahkan ketika menemukan waktu sholat. Lanjut, 2 lagi sampai jam 6 kurang. Yang keempat, wa nusirtu birrubi baina yatai masirata syahri. Aku diberi pertolongan oleh Allah, ditakuti musuhku dalam jarak menempuh 1 bulan. Jadi ketika musuh-musuh Kanjeng Nabi mendengar nama Nabi, masih jarak 1 bulan, umpama dengan bus menempuh jarak 1 bulan berapa kilo tuh? Sejauh itu. Ketika musuh Nabi mendengar nama Nabi, sudah takut, sudah segan.
Jadi Nabi Muhammad ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Subhanallah, masih dalam jarak menempuh jarak 1 bulan, Nabi sudah ditakuti para musuhnya. Ada kekhususiannya kanjeng Nabi. Ketika Nabi memandang depan belakang sama. Ketika Nabi berdiri dengan orang yang tidak terlalu tinggi, bisa meratakan sama. Ketika ada orang tinggi, Nabi pun sejajar. Subhanallah. Bahkan sampai kotorannya, pembantunya ingin sekali melihat kotoran Nabi. Tapi apa yang terjadi? Kotorannya sudah tidak ada. Bahkan hadisnya sahih, bekas kotorannya kanjeng Nabi bau harum. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar. Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, sebelum Allah menciptakan makhluknya, terlebih dahulu apa yang Allah ciptakan? Yang Allah ciptakan lebih dahulu adalah nurnya Nabi-Mu. Berarti ini adalah larinya ke konsep Nur Muhammad. Bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak sulit, gak usah dibikin ruwet. Itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah makhluknya Allah yang paling tinggi. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, dengan iradah kudrah, kesempurnaan Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan segala sesuatunya. Jadi Nur Muhammad itu bukan Nur Muhammad itu pada hakikatnya adalah makhluk, beda dengan sifat qadimnya Allah. Justru dengan Nur Muhammad ini Allah memberi jalan agar seluruh makhluknya itu mengenal Allah, agar seluruh makhluknya bisa yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, waktu itu nanti kapan-kapan kita buka Nur Muhammad. Di ruang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang tidak percaya, bahkan ada yang mengingkari. Tapi subhanallah, termasuk salah satu ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan Nur Muhammad itu meyakini benar-benar ada. Konsepnya gak usah dibikin ruwet, gak usah dibikin pusing bingung. Nur Muhammad itu adalah makhluknya Allah. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, terlebih dahulu Allah menciptakan Nur. Dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kelima, waktu itu asy-syafa'ata yaumal qiyamah. Yang kelima, aku diberi oleh Allah untuk bisa menolong, menyafaati umat manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu, hari kiamat hari yang sangat dahsyat. Hancurnya seluruh alam, setelah itu dibangkitkan dari alam kubur. Ini juga dinamakan hari kiamat yang sangat mengerikan. Dikumpulkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai berakhirnya manusia, dikumpulkan dalam satu tempat, alam pada masyhad. Berapa tahun? 40 tahun.
yang satu harinya sama dengan 1000 tahun lebih dunia. Bayangkan bayangkan, berarti 40 kali 1000, 40.000 tahun menunggu putusan Allah, menunggu syafaatnya Nabi. Semua orang mencari Nabi Adam ketemu nggak bisa, lagi sibuk dengan urusannya. Cari Nabi Ibrahim ketemu nggak bisa tolong, lagi sibuk dengan urusannya. Cari Nabi Isa pun nggak bisa. Akhirnya semua rame-rame mencari baginda Rasul Muhammad sallallahu, ketemu sedang sujud dan ia berdoa. Belum pernah yang doa itu diucapkan oleh para nabi. Akhirnya seketika itu Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk menolong, menyafaati umat manusia, terutama umatnya. Baru para nabi ya, atas izin Allah, atas syafaat Nabi bisa menyafaati umatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah di antara kekhususan sifat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sharing pada pagi ini menjadi tambah yakin ya kepada Nabi, iman kita menjadi tambah. Kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah, untuk beriman kepada Allah. Kenalilah makhluk-makhluknya, ciptaannya. Termasuk salah satunya adalah Allah menciptakan Nur Muhammad ini. Dengan Nur Muhammad ini Allah ciptakan mayat yang pada hakikatnya itulah jalan untuk mengenali Allah, untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan.